Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja. Siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Padni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek.
Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus!
Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri PN Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra.
Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang, hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja. Siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin,
menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat.
Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Padni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan, hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama,
kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat.
Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025.
Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Padni, Ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba Ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Padni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan, hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus,
Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan.
Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis,
16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek.
Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus!
Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri PN Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya, kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin, mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi, menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi, terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra.
Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang, hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja. Siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin,
menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, dikata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, dikata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, jikata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke lapas kelas 2A Lombok Barat.
Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Padni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama,
kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat.
Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025.
Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Padni, Ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba Ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Padni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan, hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus,
Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan.
Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis,
16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek.
Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, jika penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, jika penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, jikata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, jikata Sandi. Agus!
Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri PN Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra.
Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang, hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja. Siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin,
menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, dikata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, dikata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, jikata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke lapas kelas 2A Lombok Barat.
Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Padni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama,
kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat.
Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025.
Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Padni, Ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba Ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Padni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan, hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus,
Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan.
Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis,
16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan, hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek.
Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus!
Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri PN Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra.
Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja. Siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin,
menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat.
Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Padni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan, hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama,
kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat.
Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, dikata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, dikata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, jikata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025.
Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, Ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba Ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, jikata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, jika penasihat hukum Agus,
Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama. Ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan.
Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis,
16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek.
Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus!
Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri PN Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya, kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin, mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi, menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi, terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra.
Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang, hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja. Siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin,
menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke lapas kelas 2A Lombok Barat.
Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju. Ni Gusti Ayupadni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan, hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya,
Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibuli hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, kata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat.
Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, kata penasihat hukum Agus, Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, kata Doni. Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan. Doni mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung curhat soal penderitaannya selama hidup di lapas. Beberapa hari setelah ditahan, Agus Buntung mengaku tak nyaman di lapas. Ia juga mengaku dibully hingga nyawanya terancam. Semua diceritakan Agus Buntung kepada kuasa hukumnya Doni Asheo Putra. Doni mengaku Agus tak menyampaikan detail ancaman yang diterimanya. Agus hanya menyebut bahwa jika ia bertindak sesuatu maka ia akan pulang hanya tinggal nama. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, ungkap Doni, Kamis, 16 Januari 2025. Tak hanya itu, Doni juga mengungkap keberatannya atas fasilitas yang tak memadai untuk Agus sebagai seorang disabilitas. Contohnya soal fasilitas toilet dan pendamping yang dinilai tak kompeten dalam mengurus Agus. Terlebih menurut Doni, pendamping yang diberikan kepada Agus adalah seorang tahanan pendamping. Sementara itu menurut Doni, seharusnya Agus mendapatkan pendamping seorang tenaga profesional bukan dari warga binaan. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus, terang Doni. Sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025.
Sidang perdana itu beragendakan pembacaan surat dakwaan. Seusai sidang tersebut, terjadi peristiwa yang tak terduga. Ni Gusti Ayu Patni, Ibunda Agus jatuh pingsan dan kepalanya terbentur di halaman Pengadilan Negeri Mataram. Berawal dari selepas sidang, terdakwa digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram dan akan dibawa kembali ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Saat itu, kedua orang tua Agus ikut mengantar terdakwa ke mobil. Setelah terdakwa masuk mobil tahanan, tiba-tiba Ibu Agus lemas dan jatuh pingsan. Kepalanya terbentur di halaman PN Mataram dan mengeluarkan darah. Agus yang sudah masuk ke mobil tahanan langsung berteriak histeris melihat kondisi ibunya. Mobil tahanan tersebut lalu melaju meninggalkan PN Mataram. Ni Gusti Ayu Patni yang tidak sadarkan diri digotong oleh suaminya dan sejumlah petugas PN Mataram ke RS Bayangkara yang berada tepat di samping PN Mataram. Juru bicara PN Mataram, lalu Muhammad Sandi Iramaya, mengatakan, hal itu terjadi diduga karena kurang hati-hati dan pengaruh sidang anak kandungnya. Jadi mungkin kondisinya kurang sehat, kurang konsentrasi sehingga terjatuh dan kemudian membentur pojok taman kami, jikata Sandi. Agus! Agus Buntung sebut jaksa bohong soal fasilitas di penjara. Adapun Agus Buntung mengungkap kehidupannya selama dalam tahanan. Ia juga menyebut kebohongan jaksa jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri, PN, Mataram. Agus mengaku, fasilitas yang dijanjikan sebelumnya ternyata belum terpenuhi. Misalnya kata Agus, janji jaksa yang akan menyediakan pendamping di lapas disebutnya sebuah kebohongan. Satu di antara 19 kuasa hukum Agus, Ainuddin mengatakan, kliennya merasa tidak nyaman di dalam lapas. Sementara itu, Ketua KKD NTB, Joko Jumadi menjelaskan, fasilitas yang diberikan di lapas bukan perkara kenyamanan, melainkan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Joko mengatakan, Agus mendapatkan tenaga pendamping selama di lapas yang berasal dari narapidana setempat. Setelah menangis ingin pulang saat seminggu ditahan, Agus Buntung kini didakwa 12 tahun penjara. Imbas kasus pelecehan seksual terhadap belasan wanita, hidup Agus di sel agaknya masih bertahan lama. Sanksi ini diminta oleh JPU di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Kamis 16 Januari. Sementara itu, penasihat hukum Agus, Ainuddin, menyatakan pihaknya menolak ekspansi karena yang didakwakan tak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam persidangan, Agus mengeluhkan fasilitas lapas yang tidak layak untuk penyandang disabilitas. Ia meminta pemenuhan haknya sesuai dengan fasilitas yang telah dijanjikan. Setelah sidang selesai, Ibu Agus, Ni Gusti Ayu Aripadi terjatuh dan pingsan. Hal tersebut mengakibatkan kepalanya mengalami luka robek. Diketahui, sidang perdana kasus dugaan pelecehan dengan terdakwa Iwas alias Agus Buntung digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 16 Januari 2025. Selama sepekan ditahan, Agus merasa tidak nyaman berada di sel lantaran sering menerima bullying. Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan. Bahkan ada ancaman juga, jikata penasihat hukum Agus,
Doni Asheo Putra, selepas sidang. Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya. Tak dijelaskan secara detail siapa yang mengancam, namun isi ancaman tersebut memperingatkan Agus jika dirinya akan pulang tinggal nama. Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama, kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin. Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas,